Kedua pasangan, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, akan melakukan baby moon menuju Turki bersama keluarganya. Tak hanya berniat untuk melakukan baby moon, Atta Halilintar beserta keluarga dari istrinya itu ternyata juga memiliki sebuah niat untuk bertemu dengan keluarga Gen Halilintar di negara berjuluk negeri bulan sabit. Kita mau berangkat hari ini ke Turki, berapa ya? Ini 2 minggu, ya semoga juga lebih. Jadi lebih. Semoga sampai dengan selamat lah. Iya, kita lebih. Kita kan orangnya udah 28 dari Indonesia. Ada Umi Abi Gen Halilintar di sana juga udah rame gitu. Jadi pasti banyak banget. Cuman ya seneng lah. Alhamdulillah bisa kumpul, pergi bareng sama semua keluarga. Udah minta izin sama dokter nggak sih? Ada minta izin sama dokter. Kemarin udah dapat surat buat berangkat juga. Kemarin udah cek, alhamdulillah kan sehat. Cuma kata dokter ya jangan terlalu capek. Udah bawa kursi roda juga kan, karena biar nggak kalau capek bisa duduk. Jadi ya alhamdulillah dapat izin dari dokter lah, itu yang paling penting sih, karena kan dokter yang lebih tahu gitu. Kadang kita asal tahu kan, kiranya boleh-boleh aja ya. Alhamdulillah. Udah tadi kan kita ya di rumah abang tadi. Ada Mimi juga rame-rame, jadi kita tadi ngumpul ngobrol-ngobrol dulu baru jalan. Kenapa sih akhirnya memutuskan untuk tidak ikut? Ada next kan mudah-mudahan bisa ikut. Selama kata dokter orang hamil katanya bukan orang sakit, jadi bisa jalan-jalan asalkan tahu batasnya, tahu nanti situasinya, nggak usah capek-capek. Bawa sih beberapa. Udah bawa kursi roda, bawa obat, terus kemarin apa dokter kasih kalau misalnya juga perutnya agak nggak enak, agak keras gitu udah ada obat juga. Jadi udah bawa persiapannya dan lain-lain lah. Sama doang ini pertama kali sama bunda pipi semua ketemu juga kan. Kali setelah pandemi, setelah nikah belum pernah ketemu. Dia ngidam jalan-jalan terus. Dan ini juga itinerary-nya dibikinnya santai, jadi banyak istirahatnya, banyak nyantai-nyantainya, banyak di hotelnya gitu sih. Yang penting dia dapat suasana baru, baby moon juga, terus silaturahmi sama semua keluarga juga, jadi sekaliannya banyak hal. Sesampainya di bandara, suatu yang mencuri perhatian ialah adanya Fuji yang turut serta mengantarkan Tariq Halilintar yang akan pergi menuju Turki untuk menemui keluarga tercintanya. Sedang ramai diperbincangkan lantaran adanya kedekatan Fuji dengan Tariq. Haji Faisal selaku ayah dari Fuji pun akhirnya angkat bicara terkait kedekatan sang anak dengan Tariq Halilintar. Udah enak, agak keras gitu, udah ada obat juga gitu. Jadi udah bawa persiapannya dan lain-lain lah. Aman, Mas. Turki. Iya, di Turki mau kemana aja Mas rencananya Mas? Nanti aku ngikutin. Itu biasa. Febri mau tahu nggak? Saya jodohin sampai 9 orang dulu, tapi nggak ada yang suka dia. Itu jodohin itu biasa tuh. Febri dulu, waktu bujangnya, saya selalu pulang kampung, hampir di kampung. Anak Pak Haji, ya. Wah, saya juga punya anak cewek Pak Haji. Tapi itu kan jodoh-jodoh, itu biasa, namanya hidup, jadi jangan ada berhati. Masih anak kemarin sore, belum lah. Jadi kita tunggulah perkembangan, biar dia berkarir dulu, beri kesempatan. Ini kepada para wartawan, beri dia kesempatan. Ya, anak baru tumbuh, mudah-mudahan dia membawa suatu keberkahan lah, kebaikan, kan begitu. Jangan ragu. Kian menuai banyak sorotan dari para netizen lantaran adanya unggahan video kebersamaan Fuji dengan Tariq yang beredar di media sosial saat ini. Haji Faisal pun secara buka-bukaan terkait kriteria calon jodoh putrinya kelak. Dan inilah kriteria yang disukai oleh Haji Faisal untuk sang putri tercintanya, Fuji. Wah. Kita nggak sejauh itu, pokoknya orang-orang baik deh. Saya yakin 100% teman-teman si almarhum Febri, Panes, kalang artis saya baru masuk ya, masuk saya pergaulan sekarang. Memang orang baik-baik semua, orang baik-baik. Satu, saya cap jempol pergaulannya. Kepeduliannya, saya salut. Yalah, kalau kita harus mempunyai kriterianya itu umum ya. Umum bagaimana orang umum, orang yang pokoknya baik, itu aja yang baik. Mengerti perasaan, hati nurani. Nah, itu aja perasaan gimana ini
artinya kita harus paham situasi dan kondisi. Itu aja, enggak sulit-sulit. Harus ganteng, orang Padang Hmm. mungkin. Itu relatif, itu relatif itu. Pokoknya kalau hati sudah srek, misalnya kayak anak saya udah srek, ya sudah begitu. Febri aja udah srek hatinya. Memang saya kembali lagi ceritanya kan, kalau saya begini nih, dia maunya ini juga. Yakin? Bulat pikiran, bulat. Saya terima, ya kan enggak. Itu. Orang baik, itu aja lah orang baik, orang mantap lah. Udah ketemu Pak Haji? Belum. Kalau untuk soal itu belum, karena bagi saya kalau untuk persoalan itu belum, karena menurut saya anak saya ini kan masih kecil. Belumlah untuk arah ke berumah tangga belum. Jadi mungkin dia akan berkarir dulu. Kalau untuk pengenalan diri dengan seseorang itu sah-sah saja, wajar. Asal di batas-batas normal. Kalau tidak di batas normal tentu saya akan rem, ya keren. Tapi di batas normal wajarlah, dengan umur dia 19 tahun kalau umpamanya kenalan dengan laki-laki itu wajar. Selagi di batas wajar. Asal jangan menyalahi aturan, itu aja. Masih jauh, jangan berandai-andai. Andai kata saya punya saya bisa terbang gimana? Jangan berandai juga. Kita lihat aja perkembangan ke depan. Kita lihat, masih ada peran, masih ada satu. Padli masih ada satu. Putri yang paling kecil. Nah, jadi kita fokus dulu ke peran. Habis peran baru si Padli anak saya. Padli baru si Putri. Tahap. Apa ada rencana, Bang Pram? Ya dalam 2 tahun ini. Ya dalam 2 tahun ini kan memang udah mudah-mudahan sih dalam ya, tapi saya nggak bisa pasti juga ya, namanya jodoh ya, apakah 2 tahun atau 3 tahun. Tapi karakter saya biasanya dalam jangan lebih dari 29 tahun begitu saya. Untuk anak-anaknya? Saya selalu begitu. Febri dulu itu sudah beberapa kali saya jodohkan dulu, dianya nggak suka. Namun anak saya yang lain kan Allahu alam, tergantung dia juga. Kalau udah terlalu umur kan nggak bagus. Tapi kalau anak Haji sendiri harus mencapai goalsnya dulu, masih kayak Kak Budi katanya kan harusnya jadi sarjana hukum dulu nih baru boleh menikah, atau mungkin seperti apa? Enggak sih, enggak kayak gitu sih. Artinya bagi saya sih udah matang lah dia. Matang arti kata udah bisa nggak dia menjalani hidup berumah tangga. Sebab hidup berumah tangga itu hanya melihatnya memang gampang, tapi setelah pelaksanaannya ya namanya 2 pendapat dalam rumah harus disatukan. Jadi jangan nanti gara-gara cepat-cepat nikah dalam rumah tangga bentrok-bentrok terus kan nggak bagus. Jadi menurut saya bergaullah dulu dengan batas-batas wajar, kemudian udah saling mengenal. Ya kalau memang mau lanjut ke situ bagi saya sih tidak ada masalah. Nggak harus orang sarjana. Ya kalau memang dia bisa mencapai keserjanaannya dulu lebih bagus, ya lebih bagus bagi saya. Memang itu mau saya. Tapi kalau memang sudah klop banget ya alhamdulillah, karena memang saya mendidik anak seperti itu. Kalau kita orang dari kampung ini kan mendidik anak kan begitu ya. Istilahnya bagaimana secara bersaudara, bagaimana kepada anak, kepada keponakan kan itu diajarkan ya. Saya ajarkan secara apa yang dapat bagi saya ya, apa yang bisa saya. Dan alhamdulillah semuanya ternyata sesuai dengan perkembangan hidup zaman sekarang itu kan seperti begitu, si Pran begitu, si Padli juga dan seperti alhamdulillah sih.